Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, gimana kabarnya? Semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kegiatan saya hari ini dimulai dengan begadang ya bunda gitu. Kebetulan anak saya yang nomor 2 itu demam, yang perempuan gitu ya, jadi harus begadang gitu karena untuk ngompres dia demam gitu. Terus kalau demam itu kita udah ini ya pusing gitu, pusingnya itu stres juga gitu karena lihat anak yang merintih karena demam tuh kadang-kadang juga merasa gimana, sedih juga gitu. Nah, setelah mengompres anak paginya itu saya tetap mengantar anak saya yang bungsu ke sekolah gitu ya. Jadi si kakak yang nomor 2 masih di rumah aja gitu, karena walaupun hari ini adalah hari ujian ya, ujian tengah semester gitu, tapi tetap aja dia terpaksa diliburkan dulu. Terus setelah setelah mengantar anak bungsu saya sekolah, selanjutnya saya pulang karena saya perlu menyiapkan makan siang untuk suami gitu ya. Jadi rencananya saya hari ini masak yang simple-simple aja karena berhubungan dengan menunya itu berhubungan dengan jengki gitu. Ada yang tahu dengan jengki? Nah, jadi jengki ini kalau bahasa Minangnya itu disebut dengan jariang gitu. Jariang. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesianya itu disebut dengan jengkol, kalau di bahasa gaulnya disebut dengan jengki. Jadi ini jengkolnya itu saya rebus dulu gitu. Tadi sudah saya rebus. Setelah saya rebus itu saya masukkan ke dalam air dingin untuk melepaskan kulit-kulit jengkolnya. Terus selain itu saya yang di ujung sebelah kanan itu adalah sayur bayam ya. Jadi sayur bayam itu rencananya saya mau masak sayur bayam bening gitu. Jadi karena memang suami dan anak sulung saya itu hobinya memang makan sayur bayam bening bunda gitu. Jadi kalaupun saya bikin variasikan dengan yang lain, tetap aja sayur bayam bening itu ada di level pertama menjadi sayur favorit untuk keluarga gitu. Jadi karena ini menunggu jengkolnya sudah selesai, saya kupas bawang putihnya dulu karena itu untuk sayur beningnya saya menggunakan saya kupas bawangnya dulu untuk tumis sayur beningnya. Oh iya, ini mungkin suara saya mungkin agak sedikit bindeng ya Bunda, terus juga dibarengi dengan suara batuk gitu, karena tenggorokan itu rasanya gatel gitu, jadi cuaca juga enggak baik juga kan gitu, jadi kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, jadi saya flu iya, terus batuk juga iya gitu, batuknya batuk berdahak gitu. Jadi tapi saya belum sempat untuk beli obat gitu ya, pengennya sih yang alami aja dulu gitu untuk obatnya gitu. Cuman kalau misalnya nggak mempan ya terpaksa beli yang obat kimia aja. Terus yang untuk anak yang saya nomor 2 juga kemarin gitu ya. Jadi karena dia demam, itu kemarin saya sama suami nyari kalau bahasa Minangnya itu bungo rayo gitu. Jadi mungkin bisa di Google juga gitu ya. Jadi bungo rayo ini bahasa Indonesianya apa gitu. Terus bungo rayo ini ini diperas gitu kan, diperas terus airnya itu dilap-lapkan ke sekujur tubuhnya gitu. Terus ada juga sebelum saya peras, ada yang daun bungo rayo ini saya rendam dengan air panas, terus saya minta ke anak saya untuk minum gitu. Terus jika nggak mempan juga, itu ada yang namanya di Padang itu disebut dengan daun jara gitu Bunda. Jadi daun jara itu kata orang itu bisa menyerap panas yang ada dalam tubuh kita. Jadi ketika kita ngambil daun jara itu, jadi kita cukup tempelkan daun jara itu ke dalam perut gitu kan, terus ditutup dengan baju gitu. Jadi biarlah dia menyerap panas dulu gitu. Tapi ya gitu, saya sudah kasih itu juga ke anak saya, tapi juga nggak mempan ya gitu. Terus sudah saya kasih juga ini tempel dengan bye bye fever gitu. Itu juga nggak mempan juga. Terus saya beliin juga ini air kelapa muda. Jadi
air kelapa itu ada yang air kelapa untuk sehat, untuk obat gitu namanya ya. Jadi saya beli air kelapa untuk obat itu, terus saya campur dengan kuning telur gitu. Jadi kuning telur saya kasihkan gitu kan. Jadi untuk menambah tenaganya biar nggak demam gitu ya. Tapi ternyata udah nggak mempan juga gitu. Jadi sempat stres juga gitu ya. Kenapa ini udah semua obat-obat alami yang saya kasih, kenapa nggak mempan juga gitu. Sampai-sampai dia di sekolah itu udah 3 hari liburnya gitu kan. Sedangkan teman-temannya sudah mulai ujian tengah semester, dia belum bisa ujian karena demam. Terus setelah itu udah ngaji di masjid ya, jadi saya nggak fokus lagi. Terus setelah itu saya akhirnya nyerah ya Bunda, saya nyerah menggunakan bahan-bahan alami gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk beli obat medis aja gitu. Akhirnya saya beli Dumin gitu. Saya beli Dumin, terus kata orang yang ininya, kalau Dumin untuk anak umur 9 tahun itu pakai setengah aja gitu, jangan langsung satu, nanti itu nggak bagus. Terus setelah saya kasih Dumin, di hari kedua dia demam, itu ternyata dia diare juga Bunda gitu. Jadi kalau diare kan kalau dikasih air kelapa kan tambah diare ya gitu. Jadi akhirnya saya stop juga, dan juga saya terpaksa juga beli Entrostop untuk anak gitu ya, untuk menghindari diarenya gitu. Dan alhamdulillahnya adalah di hari keempat itu sebenarnya belum fit banget untuk pergi sekolah gitu ya, tapi karena ujian gitu loh. Jadi karena ujian semester ya terpaksa saya minta juga dia ke sekolah sambil ngantuk-ngantuk juga, karena obat dari dokter tuh waktu itu saya juga pernah beli ke dokter juga gitu kan. Obatnya itu ini ada efek ada efek ngantuknya gitu. Oke, lanjutnya setelah bahas tadi tentang anak gitu ya Bunda. Jadi saya bener-bener ya stres banget gitu kalau udah demam, anak-anak udah demam itu saya stres gitu. Sebenarnya kan nggak boleh ya gitu. Cuman ya gitu, panik aja gitu. Jadi semua pekerjaan harus saya tinggalkan gitu kan, karena fokus ke dia, terus harus banyak minum air putih ke dianya gitu. Kadang-kadang kalau nggak ditemenin, dianya mau ditemenin gitu. Sedangkan pekerjaan kita menanti di luar. Terus selanjutnya adalah ketika ini jengkolnya udah selesai direbus, itu saya ini ya Bunda, saya ketok-ketok dulu gitu supaya pipih gitu kan, supaya nggak masih keras dia gitu. Jadi saya pipihkan. Terus setelah itulah baru saya mengerjakan ini ikan asin, karena hari ini jengkolnya itu mau saya gandeng dengan ikan asin Bunda. Ikan asinnya ikan asin sepat yang besar itu. Jadi kemarin saya lihat di selebgramnya Ayu Wisha, katanya memang ikan sepat namanya gitu ya. Berarti memang ikan sepat ya gitu. Jadi saya mau gandeng jengkol ini dengan ikan sepat, tapi ikan sepat yang besarnya. Oh iya Bunda, kalau Bunda di posisi saya gitu ya, mana anak-anak itu sakit gitu, biasanya Bunda kasih obat apa gitu. Boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Boleh sharing obatnya yang natural aja, nggak usah obat-obat medis gitu, karena jadi untuk menjadi tambahan referensi bagi saya untuk mengobati anak-anak yang demam. Jadi kembali lagi ke ikan sepat ini ya Bunda gitu, karena kalau suami bilang kalau beli ikan sepat ini yang besar ini, kalau mau digoreng itu berarti dibuka dulu kulitnya gitu, jangan langsung semuanya itu digoreng gitu. Terus pinggiran-pinggirannya itu harus digunting dulu gitu, karena itu kan nanti ketika kita goreng itu tajam gitu. Jadi akhirnya beliau menyarankan dibuka kulitnya, terus untuk menghindari rasa asin pada ikan tersebut sebelum digoreng direndam dulu pakai air gitu. Jadi nggak lama sih, cuma sebentar aja, yang penting untuk menghilangkan rasa asin yang ada dalam ikannya. Terus setelah itu dipotonglah pinggiran-pinggirannya itu gitu. Terus setelah ini selanjutnya adalah saya menggoreng bawang. Terus setelah dibersihkan atau dikeluarkan kulitnya, saya selanjutnya itu adalah menumis bawang ya Bunda, karena saya mau numis sayur bayam bening gitu, karena itu mau di awal supaya nggak bau ikan asin makanannya gitu kan. Jadi sayur bayam bening dulu yang saya tumiskan. Nah, setelah bawangnya sudah mulai wangi dan mulai sedikit layu gitu ya, terus saya masukkanlah itu sayur bayam beningnya, sayur bayamnya ke dalam wajan, terus saya goreng seperti biasa gitu ya, karena memang
suami itu hobinya yang simpel-simpel aja gitu. Mau menunya yang simpel-simpel aja, yang nggak ribet-ribet, nggak rame-rame gitu. Jadi akhirnya kalaupun saya variasikan dengan yang lain, misalnya saya tambahkan wortel ataupun saya tambahkan potongan cabai gitu kan, ya beliaunya masih responnya ini biasa aja gitu. Jadi tapi kalau misalnya saya kasih sayur bayam bening kayak gini tanpa dikasih apa-apa, itu responnya bagus dan itu habis gitu. Nah, ini sayur beningnya udah selesai ya, sudah mendidih juga gitu kan, siap untuk saya angkat. Terus selanjutnya saya bersiap-siap untuk menyiapkan memasak menu selanjutnya, yaitu menggoreng jengkol gitu. Jadi nanti itu untuk ikan asinnya itu saya goreng terakhir kali. Terus ini saya angkat dulu, terus saya sisihkan, terus saya lanjut dengan goreng jengkol. Oke, selanjutnya itu adalah menggoreng jengkol gitu ya Bunda. Jadi mungkin saya lihat ini kayaknya jengkolnya mungkin kurang pipih ya, saya rasa gitu. Jadi khawatirnya ini masih agak keras sedikit kalau dimakan nanti gitu. Jadi ini saya goreng ini aja, goreng simple aja, nggak terlalu kering-kering juga gitu kan. Setelah itu baru saya campur dengan cabai yang memang sudah saya blender sebelumnya. Jadi ini menggoreng jengkolnya nggak terlalu lama ya Bunda, karena memang sudah direbus juga sebelumnya. Oke, ini jengkolnya udah agak kering gitu ya. Udah saya angkat juga, siap-siap untuk masak yang selanjutnya yaitu ikan asin. Oke, selanjutnya itu saya goreng ikan asinnya gitu ya. Jadi ikan asin sepat tadi yang sudah saya rendam sedikit dengan air. Sebenarnya ya kalau dilihat-lihat gitu ya, untuk makanan seperti ini mungkin akan lebih cepat selesainya masaknya kalau saya pakai 2 wajan ya Bun. Jadi misalnya satu sisi itu saya bikin untuk sayur bening saja, terus satu lagi untuk sama ikan asin sama yang tadi saya bikin gitu. Jadi istilahnya langsung masak aja gitu, jadi langsung cepet, jadi nggak berurutan seperti ini. Baik Bunda, sekian dulu video kami hari ini ya. Ini adalah menu makan siang kami hari ini, yaitu ikan sepat, jengkol balado, dan sayur bening. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Nanti setelah ini saya mau ke apotek untuk membeli obat untuk anak saya yang sehat atau demamnya belum menurun. Baik Bunda, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.